Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rusyida Bariroh, akan mempresentasikan tentang akuntansi istisna. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu akuntansi istisna? Nah, karena teman-teman belum tahu bagaimana itu akuntansi istisna, ayo kita belajar bersama bagaimana. Baik teman-teman, jadi kita mulai dari definisi istisna. Nah, apa sih istisna itu? Jadi istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang mana telah disepakati antara pemesan dan penjual. Jadi istisna itu pada intinya adalah barang pesanan yang mana pembayarannya bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara membayar 100% di muka, dan yang kedua dengan cara cicilan, dan yang ketiga adalah pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah istisna itu ada 2 macam. Yang pertama ada istisna tunggal, dan yang kedua ada istisna paralel. Jadi kalau istisna tunggal itu gampang teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya memesan 30 baju kepada tukang jahit, dan itu pembayarannya telah disepakati seperti apa. Seandainya saya membayar dengan 100% dibayar di muka, itu tidak masalah. Seandainya saya bayar cicil juga tidak masalah. Yang penting barang dan karakteristik yang saya pesan harus sesuai dengan pesanan. Seperti itu. Akan tetapi beda lagi dengan istisna paralel. Kenapa? Karena dalam istisna paralel ini akan ada 3 pemeran. Jadi contohnya begini. Ada nasabah datang kepada bank untuk memesan suatu unit rumah. Setelah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah, maka nanti setelah itu bank akan memesan barang yang dipesan oleh nasabah kepada subkontraktor atau supplier dengan kesepakatan yang telah ditentukan juga. Jadi di sini peran bank syariah itu ada 2. Bisa jadi sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Jadi gimana teman-teman? Sampai di sini paham nggak? Baik teman-teman, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar apa sih itu pengertian istisna, karena di semester-semester sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang istisna. Jadi saya rasa teman-teman sudah pada paham bagaimana itu istisna. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lebih fokus lagi belajar pada akuntansi istisna. Baik teman-teman, sudah saya jelaskan di awal bahwa istisna itu bisa dibayar dengan 3 cara. Yang pertama dengan uang di muka, cicil, dan ditangguhkan. Nah, untuk yang pertama saya akan mengasih contoh tentang yang dicicil dulu. Di sini ada istisna tunggal, yang mana contohnya bank memesan pakaian seragam sebanyak 10 buah dengan nilai 2 juta kepada tukang jahit. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin 1 100.000, termin 2 300, termin 3 600, termin 4 1 juta. Setelah lunas, barang diserahkan. Jika kita lihat dalam jurnal pembukuannya itu sudah tertulis bahwa piutang istisna berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Kenapa seperti ini? Karena piutang sama juga dengan sesuatu yang akan ditagih, dan bank ini mempunyai sesuatu yang akan ditagih, yaitu baju yang dijahit itu. Dan karena piutangnya bertambah, maka posisinya di debit. Sedangkan bank ini sudah bayar sebesar 100.000 kepada penjahit dan kasnya berkurang, maka posisinya berada di kredit. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman sampai termin 4. Di saat penerimaan barang, maka akan beda lagi jurnalnya.
Di sini akan ditulis bahwa aktiva istisna berada di posisi debit dan piutang istisna berada di posisi kredit. Jadi bentuk jurnal keseluruhan untuk istisna tunggal itu akan seperti ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada istisna paralel. Kita lihat soalnya dengan seksama. Di situ Latifah memesan perabot untuk tokonya di Plaza Medan Fair. Latifah memesan melalui Bank Syariah dengan akad istisna dengan harga yang disepakati sejumlah 45 juta. Pembayarannya dilakukan 3 termin. Selanjutnya, bank memesan kepada produsen perabot dengan akad istisna dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya pembayarannya. Nah, jadi ilustrasinya itu gampangnya seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pembukuan jurnal istisna paralel. Nah, untuk istisna paralel, jurnalnya dari nasabah ke bank itu pasti berbentuk kas berada di sisi debit dan hutang istisna berada di sisi kredit. Kenapa kas berada di sisi debit? Karena di saat kas bertambah, maka posisinya berada di debit, dan kas bertambah itu disebabkan oleh bank baru saja menerima bayaran dari nasabah. Dan hutang istisna berada di sisi kredit. Nah, hutang istisna berada di sisi kredit bukan berarti dia berkurang, akan tetapi hutang istisna ini bertambah sebab bank masih punya tanggungan terhadap nasabah. Sedangkan jurnal antara bank kepada supplier itu seperti ini. Piutang istisna berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Sama seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan di istisna tunggal. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi jurnal antara nasabah terhadap bank itu pasti seperti itu bentuknya. Dan bank kepada supplier pun juga seperti itu. Akan tetapi beda lagi kalau seandainya barang sudah diterima dari supplier, itu jurnalnya seperti ini. Aktiva istisna berada di posisi debit dan piutang istisna berada di posisi kredit. Dan setelah barang diserahkan kepada nasabah, maka jurnalnya akan seperti ini. Hutang istisna berada di posisi debit, aktiva istisna berada di posisi kredit, dan laba berada di posisi kredit. Kenapa? Karena kalau laba itu bertambah, maka posisinya di kredit sama halnya dengan akun modal. Oke teman-teman, di saat kita berbicara tentang akuntansi, otomatis kita akan berbicara tentang PSAK. Nah, akuntansi istisna telah diatur dalam PSAK 104. Jadi, di saat nasabah membayar kepada bank sebelum disepakatinya akad, itu ditulis sebagai beban tangguhan. Kenapa? Karena untuk membayar barang pesanan nasabah kepada subkontraktor, serta biaya overhead pabrik jika ada. Dan di saat akad telah disepakati atau sudah deal, maka nasabah tidak membayar apapun, akan tetapi penulisan jurnalnya yang akan berubah. Yang awalnya sebagai beban tangguhan, maka akan diganti sebagai beban istisna. Oke, selanjutnya mengenai pendapatan istisna. Jadi, akad itu dianggap selesai apabila proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan ke pembeli. Dan berdasarkan PSAK 104 itu, bahwa pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan atau margin itu hanya bisa dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai. Dan bagaimana jika bank sebagai pembeli? Jadi, semua tagihan penjual atau subkontraktor kepada bank itu diakui sebagai hutang istisna. Dan apabila pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian penjual dan mengakibatkan kerugian, maka oleh bank akan diakui sebagai piutang kepada penjual atau subkontraktor. Jika Bank Syariah menolak barang pesanan karena tidak sesuai,
dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual atau subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh oleh bank akan diakui sebagai piutang. Nah, akan tetapi beda lagi jika barang yang tidak sesuai itu diterima oleh bank, maka harganya lebih rendah dari harga pokoknya. Jadi, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata tak tertata dan tutur tak teratur, maka saya